wabarakatuh. Seperti biasa ya, saya Bu ingatkan sebelum kita belajar hari ini, silakan baca tasmiyah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Sudah ya? Nah, hari ini kita melanjutkan materi dari subbab persamaan trigonometri gitu ya. Materi terakhir yaitu apa? Bentuk persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C. Ini materi yang cukup luar biasa karena memang nanti kita ada banyak hal yang perlu kita pusingkan enggak ya? Yang perlu kita ingat-ingat, perlu kita pahami betul. Jadi kok yang kemarin kan lebih ke kayak mengalir karena kan itu materinya pernah dipelajari sebelumnya. Nah, ini menurut Bu Ain cukup baru ini. Oke, langsung aja ya. Di sini nantinya kita akan punya persamaan yang bentuknya ini. A cos X plus B sin X sama dengan C. Jadi bentuknya seperti ini. Diapakan nanti? Nah, ini boleh jelaskan dulu flowchartnya ya, atau diagram alur berpikir kita nanti, supaya memudahkan. Jadi seperti ini kita akan mengubahnya menjadi bentuk apa? Diubah menjadi bentuk apa? K cos X min alfa sama dengan C. Jadi nanti kita mengubah dari yang awalnya kosin gini menjadi K cos X min alfa sama dengan C. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Di sini siapa K? Nggak ada kan? Di sini nggak ada K ya. Tiba-tiba muncul K. Lalu X-nya tetap X ya kan? Sudah ada di sini. Alfa. Siapa alfa? Lalu selanjutnya C. Siapa C? Sudah ada. Maka nanti dalam proses ini kita perlu mencari yang namanya K dan alfa. Bagaimana mencari K? Ini ya. Nanti kita akan mendapatkan K dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi A-nya ini, B-nya ini. Dari situ nanti kita peroleh adalah nilai K dengan rumus ini. Kedua, kita akan mencari alfa. Bagaimana mencari alfa? Kita perlu bantuan dari tan. Jadi untuk mencari alfa, kita perlu namanya bantuan dari tan. Tan alfa sama dengan apa? B per A. Ini cara mencari alfanya. Cuman nanti di sini kita harus menentukan kuadran. Gimana Bu maksudnya menentukan kuadran? Jadi kan ini ada, kalau ini pecahan kan yang kan sama yang atas. Yang atas namanya pembilang ya, yang bawah namanya penyebut. Maka seperti ini. Boleh buatkan tabelnya terlebih dahulu. Jadi kan ada 4 kuadran ya kan. Jadi kalau misal nanti pembilangnya atau yang bagian atasnya positif, penyebutnya positif, maka dia kuadran 1. Kalau yang atas plus, yang bawah negatif, kuadran 2. Kalau dua-duanya negatif, kuadran 3. Sedangkan kalau yang atas negatif, yang bawah positif, kuadran 4. Buat apa sih Bu ini? Nah, nanti kita coba ke latihan soal ya. Dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya Bunda akan memberikan beberapa sudut istimewa untuk mempermudah kalian. Jadi ini gunanya apa toh Bu? Ini untuk mempermudah kalian dalam nanti penghitungan di proses ini. Karena ini prosesnya sebetulnya simple, cuman memang perlu banyak latihan gitu. Kalau online kan agak susah kita belajarnya ya. Nah, boleh ini mempersingkatnya dengan catatan ini gitu ya. Oke, boleh geser di teman tulisnya ya. Semoga sekarang sudah semakin jelas. Di sini maksudnya apa ya Bu? Nah, boleh memberikan sudut istimewa di tiap kuadrannya. Jadi kalau di kuadran 1 ada 30, 4, 5, 60, maka di kuadran 2 ada ini. Ya. Maksudnya apa? Jadi gini, misal kita coba sin ya.
sin 45 berapa? Setengah akar 2 ya. Maka kalau sin 135 nilainya berapa? Setengah akar 2. Kalau sin 225 berapa? Min setengah akar 2. Karena dia di kuadran 3. Kuadran 3 sinus negatif. Dan sin 315 maka dia min setengah akar 2 juga. Jadi yang tengah ini posisinya sama. Tan 45 1. Tan 135 min 1 karena 135 itu adalah bentukan dari 45 derajat, cuman dia di kuadran 2. Itu kalau yang tengah. Kalau yang atas sama yang bawah ini selang-seling. Jadi misal sin 30 akan sama dengan apa? Sin 150 derajat, selang-seling. Jadi kalau sin 60 akan sama dengan sin 120 derajat. Nah, dia selang-seling seperti itu, gitu ya. Paham ya? Jadi ini hanya untuk memudahkan kalian dalam mengingat sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat. Jadi kalau yang ini, yang tengah itu mirip, nanti tergantung kuadrannya. Tapi kalau yang atas ini selang-seling. Ini sama ini, berarti kalau ini akan sama dengan yang bawah. Pusing ya. Sebentar kita pelajari contoh soalnya. Sekarang ditulis terlebih dahulu. Wajib ditulis ini ya. Bismillah, semoga bisa. Oke, ini sudah boleh diringkaskan ke bagian kiri ya untuk materi kita hari ini. Di sebelah kanan sudah akan menjelaskan contoh soalnya. Mari kita lihat, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari min sin X plus cos X sama dengan 1 untuk X-nya dari 0 sampai 30 derajat. Nah, coba perhatikan soalnya. Soalnya bentuknya apa ini? Min sin X plus cos X. Padahal bentuk umumnya apa? A cos X plus B sin X sama dengan C. Maka dia harus diubah terlebih dahulu. Dari yang awalnya min sin X plus cos X sama dengan 1, kita ubah menjadi ditukar. Berarti kan apa? Cos X, min-nya ikut sin ya. Min sin X sama dengan 1 seperti ini ya. Nah, sampai sini paham ya? Hanya memindah posisi. Setelah itu kita identifikasi. Identifikasi apa? Siapa A, siapa B, siapa C. Ini kan A ya kan? Di sini berapa? 1, sehingga A sama dengan 1. Di sini B ya. Itu bentuk umumnya, berarti B sama dengan min 1. Jadi kalau nggak ada angkanya berarti dia 1 kan. Sedangkan ini adalah C, berarti C sama dengan 1. Sampai sini paham ya? Kita identifikasi. Selanjutnya kita akan mencari nilai K. K tadi apa? Akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti berapa? Akar 1 kuadrat ditambah B-nya min 1 kuadrat. Maka sama dengan akar 2 ya. Sekarang kita mencari alfa. Pakai apa? Pakai tan alfa ya kan? Di sini rumusnya kan B per A. Sedangkan B-nya berapa? Min 1, A-nya 1. Sama dengan min 1 kan? Nah, tan min 1 ini berapa? Kita lihat yang atas atau pembilang atau boleh tuliskan sini B ya. B-nya negatif. Negatif. A-nya atau yang bawah penyebut positif. Berarti ini harusnya kuadran berapa? B-nya negatif, A-nya positif. Kuadran 4. Kalau tan 1 berapa? 45 derajat, iya kan? Cuman ini di kuadran 4, berarti kita ambil yang di kuadran 4. Siapa? 315, kan udah bilang. Kalau yang tengah nanti itu sama, cuman ntar plus minusnya aja yang beda. Tapi kalau yang ini sama ini itu selang-seling. Berarti kan kita ambil, berarti di sini alfanya adalah 315
derajat ya. Bu Arin tulis ulang supaya nggak bingung tan min 1 gini ya. Sehingga tan alfa sama dengan tan 315 derajat. Sampai sini paham ya? Jadi ini itu nanti untuk membantu dalam mencari nilai sudutnya atau alfa. Nah, coba dipahami dulu. Ini belum selesai loh ya. Sambil memahami, boleh sambil menghapus catatannya. Oke, boleh beri waktu untuk nulis sebentar, nggak apa-apa. Coba kalau di kelas ini lebih enak anak-anak, ya Allah, ya udahlah yang terbaik aja untuk kita ya. Bu Arin berusaha, kalian juga berusaha. Bu Arin agak cemas ini. Oke, kita udah punya alfanya ya. Ini alfa, ini K. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mengubahnya ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C, gini ya. Kita peroleh K-nya berapa? Akar 2, ya kan? Cos X, alfanya berapa? Ini kan alfa, berarti ini juga alfa, gini kan? Alfanya 315 derajat. Sama dengan C-nya berapa? Ini ya, C-nya 1. Sehingga ini, nanti ini cikal bakal persamaannya. Kita lanjutkan. Akar 2 kita pindah. Boleh ya? Ini perkalian, dipindah jadi pembagian. 1 per akar 2. 1 per akar 2 itu gimana? Kita rasionalkan. Dikali berapa? Kali akar 2, kali akar 2. Ingat, ini pelajaran kelas 10 ya. Berarti di sini cos X min 315 derajat sama dengan dikalikan 1. Akar 2 kali akar 2 berapa? 2 ya, 2 doang. Nyisa akar 2. Kita peroleh cos X min 15 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, kita ubah. Setengah akar 2 ini cos berapa? Ayo berapa? Cos 45 derajat. Sampai sini paham ya? Karena sudah cos dengan cos, maka kita menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk cos. Nah, X1. X1-nya cos itu apa rumusnya? Alfa plus K kali 360 derajat, ya kan? X1-nya kan keseluruhan ini. Berarti kan ini X1 min 315 derajat sama dengan alfanya 45 derajat. Jadi jangan bingung ya, di sini ada 2 alfa, cuman di sini alfa untuk membentuk ini, sedangkan yang ini alfa terakhir setelah terbentuk jadi K cos. Pusing Bu, nanti coba dipahami, direnungkan ya. 45 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti X1-nya ini dipindah ya, jadi berapa? 315 minus dipindah jadi plus, sehingga di sini 360 derajat plus K kali 360 derajat. Lalu, ini X1-nya berarti. Sekarang kita X2. Untuk X2-nya cos, itu rumusnya apa? Min 45 derajat. Gini ya. X2-nya sama, satu kesatuan. X2 min 315 derajat sama dengan min 45 ini bekas tangannya siapa yang jiplak ini ya. Berarti kalau gitu X2-nya berapa? 315 dikurangi 45 berarti kan? Berapa? 200-an ya? 270 ya? 70 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, sampai sini baru kita
orbitkan K-nya seperti biasa. Untung nggak ada namanya K-nya. GR dipanggil Balin terus soalnya ya. Oke, ini K. Masih kelihatan ya. Ini X1, ini X2. Kalau K-nya 0, ini berapa? 360 derajat X1-nya, ya kan? Kalau K-nya 0, ini 270 derajat. Kalau K-nya 1, yang atas berapa? Besar ya, 720 derajat. Yang bawah juga besar. Berapa itu? 630 derajat. Berarti udah sampai sini aja, nggak usah dicari lagi. Ya kan? Oh, ini bisa dicari dengan berapa? Ini kelihatan nggak? Udah mentok ya? Buatin perkecil aja lah sini. 720 derajat, 630 derajat. Kalau K-nya -1 kayaknya bisa nih. Coba perlihatkan. Coba perhatikan. Kalau K -1 kan ini berarti -360 dikurangi 360 berarti 0 ya kan? Bisa. Yang bawah minus. Minus berapa? Min 90 derajat. Maka kita selidiki siapa yang memenuhi. Batasnya mana? 0 dan 360. 0-nya termasuk, 360-nya juga termasuk. Berarti ini memenuhi. Ini tidak ya. Kok enggak sih Balin? Ini juga memenuhi ya. 270 derajat. Ini yang enggak memenuhi, tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 3. 0 derajat, 270 derajat, dan terakhir 360 derajat. Jadi kalau boleh nanya, yang bagian memusingkan yang bagian mana? Bagian ini, ya enggak? Mana ini belibet banget, ada 2 alfa. Coba tarik nafas dulu, diperhatikan baik-baik ya. Tolong dipahami. Balin sangat mampu, Balin sangat yakin kalian mampu. Silakan diperhatikan. Ini enggak jelas ya. Nah, kita ke contoh soal yang kedua ya. Ini sudah boleh tuliskan ulang lagi, tapi kurang lengkap karena ya udah 3 kali udah maafkan ya kayak gitu nulisnya. Nah, ini contoh soalnya yang kedua itu tentukan himpunan penyelesaian dari cos X min akar 3 sin X sama dengan 1. Kita perhatikan di sini sudah sesuai bentuk umumnya ya. Cos dulu baru sin, sudah sesuai ya. Maka di sini kita tinggal apa? Mengidentifikasi siapa A, siapa B, dan siapa C. Berarti A-nya siapa ini? A-nya berapa? 1 ya kan? Di sini angka 1 kan harusnya. B-nya berapa? Ini ya berarti. Jangan lupa, minusnya jangan lupa. Berarti min akar 3. C-nya siapa? 1 ya kan? Nah, sekarang kita mencari nilai K. Akar dari A kuadrat ya, rumusnya A kuadrat 1 kuadrat ditambah, ditambah min akar 3 kuadrat. Berarti berapa ini? Akar 1 kuadrat 1 ya kan, min akar 3 kuadrat ya 3 ya kan, berarti ini akar 4 sama dengan 2. Sekarang kita mencari alfanya. Bagaimana mencari alfa? Menggunakan tan alfa. B per A ya kan, rumusnya B per A. Sekarang siapa B? Min akar 3 ya kan? Siapa A? A-nya 1. Ini kan sama aja min akar 3. Nah sekarang kita perhatikan. Dia B-nya atau pembilangnya negatif. Ininya positif. Berarti dia kuadran berapa? Oh sama kayak tadi ya, berarti kuadran 4. Kuadran 4. Nah, berarti berapa ya? Di sini kan berarti kita ketemu min akar 3 ini ya. Taruh sini. Nah, kalau akar 3 sendiri itu tan berapa? Akar 3 tan berapa? Tan 60 ya kan? Tapi ini adalah kuadran 4. Maka kata Balin tadi diselang-seling.
60 di sini, berarti kalau di kuadran 2 120, ya kan atas, kuadran 3 ambil yang paling bawah 240, dan kalau kuadran 4 diambil yang paling atas, selang-seling. Ini 300. Berarti kita peroleh di sini tan 300. Masa gitu, Bu? Coba kita buktikan ya, tan 300 itu berapa? Pakai apa? Pakai kuadran. Di sini ya, pembuktiannya ya. Tan 300 itu berapa? Kita pakai apa? Kita pakai, karena dia kuadrat 4, kita pakai 360 derajat minus ya. Minus berapa? Minus 60. Gini. Sama aja berapa? Karena dia kuadrat 4, dan di kuadrat 4, tan itu negatif, ya kan? Maka kita taruh min. Lalu karena dia pakai 360, maka tan tetap akan menjadi tan. Dan terakhir, 60. Nah, tan 60 berapa? Akar 3. Sesuai ya? Jadi itulah penggunaan tabel ini, penggunaan diagram ini, tabel ya, kita sebut tabel aja ya. Ini untuk memudahkan mencari nilai sudutnya nanti. Cuman kuncinya tetap satu, kalian hafal arctan akar 3 itu berapa, arctan sepertiga akar 3 itu berapa. Nah, itu harus tahu dulu sebelum kalian bisa menentukan sudutnya berapa. Sampai sini paham ya? Ini hanya pembuktian aja. Dihapus aja ya, biar nggak usah, biar kan nggak bingung gitu, nanti takutnya kan bingung. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini berarti kita akan mendapati K cos X min alfa sama dengan C. K-nya berapa? 2. Cos X min alfanya 300 ya. Ini kan berarti tan alfa gini ya. 300 derajat sama dengan C-nya 1. Kita pindah ya kan? C-nya 1 ini. Kita pindah duanya. Jadi cos X min 300 derajat sama dengan setengah. Nah, setengah ini cos berapa? Jadi nyebutnya arc cos, ARC. ARC cos setengah berapa? Cos setengah. Enggak cos setengah, arc cos setengah. Berarti ini cos 60 derajat, ya enggak? Cos 61. Nah, sampai sini karena sudah cos dengan cos, maka kita menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk cos. L sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Di sini X1-nya panjang, X1 300 derajat. Alfanya 60 derajat. Ini berarti X1-nya kok mirip tadi ya? Berapa? 360 ya, dijumlahkan ya. Jadi ini tuh lama dinulis ininya. X2-nya min alfa berarti ya. Udah nggak terlalu masa. Berarti X2 min 300 sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Sehingga X2-nya berapa ini dikurangkan berarti 240 derajat. Nah, sekarang kita orbitkan, kita mainkan K-nya. Masih kelihatan ya? Masih. Untuk K0, oh sebelum 0 ini min 1 bisa ya? Ini 360, berarti min 360 berarti 0. Ini berarti kalau K min 1 dia minus ya kan? Minus 120 derajat. Untuk K0, ini berapa? 360 derajat, yang X2-nya 240 derajat. Untuk selanjutnya udah nggak memenuhi, ya enggak? Ya ya.
Maka langsung aja himpunan penyelesaiannya adalah, ini nggak memenuhi ya, hanya 3 yang memenuhi, 0, 240 derajat, dan 360 derajat. Sampai sini silakan dipahami. Oke, jadi ini untuk materi hari ini. Boleh sangat berharap kan dapat memahaminya. Boleh mohon maaf atas segala kekurangan Bu Ain dalam mengajarkan gitu ya, dalam memahamkan. Tapi kita sama-sama berusaha. Boleh berusaha menerangkan, ya, menjelaskan, kan berusaha untuk memahami, ya. Jangan sampai yang berusaha cuma satu pihak, jangan sampai. Nah, sekian dari Bu Alin, boleh akhiri. Afan minkum untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.